Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali anak-anak hebat di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang taksiran bilangan cacah. Matematika kelas 4, kurikulum 2013. Apa yang dimaksud dengan taksiran? Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu mengajak Vika berbelanja ke pasar. Mereka membeli kue seharga Rp3.550, jeruk seharga Rp12.875, dan wortel seharga Rp7.225. Dapatkah Vika memperkirakan uang yang dibelanjakan ibu? Nah, sebelumnya kita harus tahu arti dari taksiran tersebut. Jadi, dari ilustrasi dapat kita katakan bahwa taksiran adalah memperkirakan hasil operasi hitung dengan menerapkan prinsip pembulatan. Dan simbolnya adalah sebagai berikut. Adapun prinsip pembulatan adalah mencari bilangan lain yang mempunyai nilai terdekat dari sebuah bilangan yang dikehendaki. Nah, aturan pembulatan untuk angka di bawah 5 harus dibulatkan ke bawah. Dan untuk angka di atas atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh. Bilangan 52 akan dibulatkan menjadi puluhan. Maka pembulatannya adalah 50 karena mempunyai nilai yang paling dekat dengan 52. Perhatikan ilustrasinya. Ini adalah garis bilangan angka 52. Kalau kita lihat memiliki jarak 8 terhadap angka 60. Sedangkan terhadap angka 50 jaraknya hanya 2. Maka jarak yang paling dekat adalah 50. Jadi pembulatan yang kita pilih di sini adalah 50. Nah, untuk contoh berikut, bilangan 78 akan dibulatkan menjadi puluhan. Maka pembulatannya adalah 80 karena mempunyai nilai yang paling dekat dengan 78. Lihat gambar. Ini adalah garis bilangan 78. Kalau kita lihat di sini memiliki jarak 8 terhadap angka 70, sedangkan terhadap angka 80 jaraknya adalah 2. Maka jarak terdekat adalah terhadap angka 80. Nah, bagaimana dengan angka 65? Angka 65 ini mempunyai nilai yang paling dekat dengan 60 dan 70. Sesuai ketentuan pembulatan, maka 65 dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 70. Kesimpulannya, pembulatan ke bawah, jika untuk puluhan, maka angka satuannya kurang dari 5. Untuk ratusan, angka puluhannya kurang dari 5. Untuk ribuan, angka ratusannya kurang dari 5, dan seterusnya. Begitu juga untuk pembulatan ke atas. Untuk puluhan, jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5. Untuk ratusan, jika angka puluhannya 5 atau lebih dari 5. Sedangkan untuk ribuan, jika angka ratusannya 5 atau lebih dari 5. Dan seterusnya. Taksiran terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Mari kita bahas satu persatu. Taksiran atas, taksiran yang dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Perhatikan contoh. Bilangan 7.238,5, jika kita bulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah angka persepuluhan yang berada di belakang koma. Angkanya adalah angka 5, karena kita membulatkan ke atas, maka
angka satuan akan berubah menjadi 9. Jadi, kesatuan terdekat hasilnya 7.239. Sedangkan untuk puluhan terdekat, kita perhatikan angka 3, yaitu angka puluhan. Karena kita membulatkan ke atas, maka kita tambah 1 angkanya, maka menjadi 7.240. Selanjutnya, jika dibulatkan ke ratusan terdekat, yang diperhatikan adalah angka puluhan. Angka puluhannya 3, kita mau membulatkan ke atas, maka 2-nya akan kita tambah 1 menjadi 3. Jadi 7.300. Untuk ribuan terdekat, kita lihat angka 7 dibulatkan ke atas menjadi 8. Jadi 8.000. Sekarang kita lihat taksiran bawah. Taksiran bawah adalah taksiran yang dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Perhatikan contoh, masih bilangan yang sama, 7.238,5. Jika kita membulatkan ke satuan terdekat, maka menjadi 7.238. Jadi angka yang di belakang dihilangkan. Sedangkan kepuluhan terdekat adalah 7.230. Jadi angka 8 yang merupakan satuan itu dihilangkan. Kita ambil yang terendahnya yaitu 230. Sedangkan ke ratusan terdekat menjadi 7.200. Sedangkan ke ribuan terdekat menjadi 7.000 karena dibulatkan ke bawah. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan taksiran terbaik. Taksiran terbaik adalah taksiran yang dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut ketentuan pembulatan. Mari kita lihat lagi contohnya. Bilangan yang sama, 7.238,5. Untuk kesatuan terdekat, kita lihat dulu taksiran atasnya. Taksiran atas adalah 7.239. Taksiran bawahnya 7.238, maka setelah kita lihat satuannya, ini di belakangnya adalah angka 5, maka yang terdekat 5 akan kita naikkan ke atas, maka yang terdekat adalah 7.239. Sedangkan untuk puluhan terdekat, kita lihat taksiran atasnya adalah 7.240, taksiran bawahnya 7.230. Kalau kita lihat, maka untuk yang terdekat adalah 38 ini lebih dekat ke 40. Jadi, taksiran terbaiknya adalah 7.240. Nah, untuk ratusan terdekat, perhatikan taksiran atasnya adalah 7.300. Sedangkan taksiran bawah tadi adalah 7.200. Kita lihat 238 itu lebih dekatnya ke bawah. Maka yang kita ambil adalah taksiran bawah 7.200. Selanjutnya untuk ribuan kita lihat taksiran atasnya tadi 8.000, sementara taksiran bawah 7.000. Nah, kita perhatikan 7.238. Angka di belakang 7.000 adalah angka 2. Maka ini lebih pas dibulatkan ke bawah. Maka kita ambil 7.000. Bagaimana? Bisa dipahami bukan? Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal taksiran. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran. 13 kali 27. Taksirannya berapa? Kalau kita lihat pakai taksiran atas, maka 13 dibulatkan ke atas menjadi 20. Dan 27 dibulatkan ke atas menjadi 30. Maka 13 kali 27 taksirannya adalah 20 kali 30. Sama dengan 600. Ini taksiran atas.
Bagaimana dengan taksiran bawah? Nah, 13 akan dibulatkan ke bawah menjadi 10, 27 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Maka hasil taksirannya adalah 10 kali 20, yaitu 200. Sekarang mari kita lihat taksiran terbaik. Untuk 13, ini lebih cocoknya dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 10. Sedangkan 27 itu dibulatkan ke atas menjadi 30. Maka taksiran terbaik dari 13 kali 27 adalah 10 kali 30 sama dengan 300. Sekarang lihat contoh berikutnya. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran. 234 dikurang 58 sama dengan berapa? Untuk taksiran atas, 234 dibulatkan ke atas menjadi 300, sedangkan 58 dibulatkan ke atas menjadi 60. Maka pembulatannya adalah 300 dikurang 60 sama dengan 240. Untuk taksiran bawah, 234 dibulatkan ke bawah menjadi 200, sedangkan 58 dibulatkan ke bawah menjadi 50. Maka taksirannya adalah 200 dikurang 50 sama dengan 150. Nah, untuk taksiran terbaiknya, 234 lebih cocok dibulatkan ke bawah. Karena angka 34 itu lebih kurang dari 50 atau 5. Angka 3-nya kurang dari 5 ya. Maka dibulatkan menjadi 200. Sedangkan 58 dibulatkannya ke atas karena angka 8 itu secara aturan harus dibulatkan ke atas menjadi 60. Maka taksiran terbaik dari 234 dikurang 58 adalah 200 dikurang 60 sama dengan 240. Yuk kita berlatih. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Soal pertama, 13 kali 27. Taksiran terbaiknya adalah 13 dibulatkan ke bawah menjadi 10 dan 27 dibulatkan ke atas menjadi 30. Maka taksirannya adalah 10 kali 30 sama dengan 300. Berikutnya, 57 dibagi 18. Ini taksirannya 57 lebih baik dibulatkan ke atas dan yang 18 dibulatkan ke atas juga. Jadi 60 dibagi 20 sama dengan 3. Soal selanjutnya, 63 dikurang 36. 63 taksirannya adalah ke bawah, yaitu 60, sedangkan 36 taksirannya ke atas, yaitu 40. Jadi, taksiran semuanya adalah 60 dikurang 40, sama dengan 20. Soal selanjutnya, 75 ditambah 356. 75 ini akan dibulatkan ke atas, karena angka 5 dibulatkan ke atas menjadi 80. Sedangkan 356 itu dibulatkan juga ke atas, karena angka 5 yang di belakang ratusan secara aturan harus dibulatkan ke atas. Maka hasilnya adalah 80 ditambah 400 sama dengan 480. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita kembali ke soal pertama. Berapakah jawaban terbaik Vika? Mari kita lihat penjelasannya. 3550 ini dibulatkan ke atas menjadi 4000. Sedangkan 12875 dibulatkan juga ke atas karena 875 lebih dekat ke 1000 ya. Jadi 13.000.
Sedangkan 7.225 dibulatkan ke bawah. Karena angka 2 di belakang angka 7 itu kurang dari 5, jadi pembulatannya adalah 7.000. Nah, maka 4.000 ditambah 13.000 ditambah 7.000 sama dengan 24.000. Jadi belanja ibu diperkirakan 24.000. Perhatikan soal berikut. Azura membeli kue di toko Bu Indah. Ia membeli 3 buah pastel dan 4 buah bolu. Jika harga kue pastel per bijinya 2.500 dan harga kue bolu per bijinya 4.100, maka taksirlah uang yang harus dibayar oleh Azura. Kue pastel sama dengan 3 kali 2.500. Maka ditaksir ini lebih cocoknya 2.500, pembulatannya adalah ke atas. Menjadi 3 kali 3.000, yaitu 9.000. Sedangkan kue bolu sama dengan 4 kali 4.100. 4.100 taksirannya lebih dekat ke bawah, maka 4 kali 4.000 sama dengan 16.000. Taksiran yang harus dibayar 9.000 ditambah 16.000 sama dengan 25.000. Jadi uang yang harus dibayarkan Azura adalah 25.000. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasannya. Selamat belajar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.